Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berjumpa kembali bersama saya Diah Nurita dari channel GL Production Langkat. Nah saudara, saat ini kita sedang memasuki bulannya sejarah anak muda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2022 nanti adalah Hari Sumpah Pemuda. Saudara, sekarang kami bersama tim GL Production Langkat bersama pemuda mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk mengingat kembali dan mengenang kembali bagaimana sejarah perjalanan Sumpah Pemuda melalui puisi-puisi yang sangat legendaris dari Datuk Sri Dr. Andes Haji Zainal Arifin AK tentang pemuda. Nah, puisi tersebut akan dibawakan oleh tim dari Sanggar Seni Pusaka Aru Teater Garis Lurus Langkat. Baiklah saudara, langsung saja kita lihat bagaimana cara mereka membawakan puisi-puisi di Hari Sumpah Pemuda tersebut. Mari ikuti saya. Pemuda. Kami yang berbaris lantang dari pangkal ke ujung negeri. Kami yang berteriak dan bersumpah pada 28 Oktober 1928. Kami yang berjanji di altar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kami bersumpah setia untuk negeri yang merdeka. Kami berikrar mengawal tapal batas. Dan kami gadaikan nyawa dan jiwa. Dan kami, pemuda negeri ini, berdiri lantang di batas dan senantiasa membuka dada menghitung 1000 nyawa. Kami, pemuda pengawal batas, telah kami hantarkan negeri merdeka. Kala semangat membara menggenggam kepal, berteriak merdeka, haram pun menyerah. Kami, pemuda berlinang darah di pelukan Ibu Pertiwi, kami berikrar janji setia. Kami pemuda berteriak untuk negeri merdeka. Kami pemuda berjuang lalu gugur di altar 45. Kami pemuda yang tidak kenal menyelah dan kalah. Kami pemuda yang menjerit lantang penuh gairah. Kami pemuda yang berjaga di altar garis depan. Kami pemuda yang berdiri membuka dada. Kami pemuda yang mengibarkan bendera. Jangan kau robek merah putihku. Jangan kau usik NKRI-ku. Tanpa genderang perang, kami maju memburu. Tekad sang pemuda dengan kepal, kami pemuda berbaris panjang menjaga satu keutuhan untuk negeri. Menjaga untaian kasih sang Ibu Pertiwi. Mengibarkan merah putih dalam perjalanan. Mendayu dalam jiwa dan semangat merdeka. Kabar
terakhir. Perempuan itu masih termangu air mata. Hidupnya seakan terlunta tanpa arah tujuan bermakna. Ketika dulu sang kekasih meremas jemarinya, tanda kesetiaan pada kasih yang kasmaran. Dengan dengus nafas terisak tangis, dengan senyum pahit, dilepasnya sang kekasih tercinta. Ketapal batas negeri menuntut kemenangan. Ia pasrah kekasihnya dalam satu perjuangan. Karena berharap kekasih dalam kemenangan, bertempur di batas negeri yang tergadai. Ia berhayal bersanding di atas pelaminan. Namun kabar terakhir dalam penantian, kekasihnya gugur diterjang peluru panas. Tak mampu ia menatap dalam tangisan. Nafasnya tersendat dalam kepiluan. Ia berharap kekasihnya pulang di sisinya yang dirindukan. Namun kabar lain, punah harapan. Lalu kabar terakhir, ia terkulai di pengasingan karena tiada mampu menahan kerinduan. Di gubuk reog, ia hayalkan kerinduan antara dia dan kekasih hidup bersama. Namun kini, ia tiada mampu berkata apa. Kabar terakhir, perempuan itu terbujur kaku, menahan perih dan kepiluan gugurnya kekasih. Berlama menahan kerinduan, akhirnya ia terkulai. Tiada bernyawa, tiada berkata dalam kesendirian. Kabar terakhir, perempuan itu menyusul kekasihnya, membawa damai dan kasih dicinta, memendam duka, derita ke alam baka. Memendam derita seakan membawa prasangka, memendam lara, mengurai air mata. Dan ia tiada berkata, hanya terdiam kaku, terbujur di pusara tanpa Kamboja. Baiklah saudara, saat ini saya sedang bersama tokoh pemuda yang saat ini beliau juga sedang menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yaitu Bapak Rija Ansari SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai bagaimana peranan pemuda sekarang ini dalam pembangunan bangsa kita, Pak. Karena kebetulan hari ini kita akan menyambut 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, maka pemuda hari ini sangat mempunyai peran penting, mempunyai peran yang strategis terhadap pembangunan untuk masyarakat di segala lini sektor. Nah, tentunya suatu perubahan bangsa itu ditentukan oleh anak muda sekarang ini. Maka anak-anak muda hari ini kita ketahui sangat punya peran aktif dan
berkesinambungan dalam hal pembangunan di segala sektor. Nah, kita ambil anak-anak muda di Kabupaten Langkat. Kebetulan saya selaku kepala desa yang hari ini di usia 26 tahun bisa dikatakan amat usia muda, yang mana mempunyai tanggung jawab penuh. Sebagai pemuda, tentunya saya mengajak Anda semua, anak-anak muda yang hari ini, untuk menjauhi narkoba. Pertama, yang kedua, menjauhi segala bentuk kegiatan yang negatif, baik dari perjudian, miras, dan lain-lain. Kita sebagai pemuda harus berperan aktif mengisi kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya, hari ini sebagai anak muda harus paham tentang sejarah, apalagi kita akan menyambut 28 Oktober. Mari sama-sama kita sukseskan generasi emas, generasi muda untuk harapan bangsa Indonesia. Sebatang bambu runcing di tengah hutan, di antara sinar dan desiran peluru. Dengan kobaran semangat menggenggam tinju, teriakan merdeka dengan langkah memburu, membuka dada, memegang sebatang bambu. Mereka ada di garis depan berteriak maju. Dengan semangat 45 tiada pernah layu. Dia ada di sana dengan menghunus bambu runcing. Dia tidak tidur berselimut embun tanpa busana. Di kepalanya terikat kain usang merah putih. Tanpa alas kaki berlari di hutan rimba, memburu penjajah negeri. Dia kawal tapal batas ini. Dia tidak rela negerinya dijajah. Dia kobarkan apa saja untuk merdeka. Kini ia terbujur dalam tumpukan tanah. Ia tewas, 6 peluru tertanam di dada. Pusara tanpa nama di hutan belantara. Bambu runcing tertanam di pusaranya, bagaikan batu nisan tak bernama. Ia gugur bersahaja demi negara. Ia patriot pembela bangsa. Dia pejuang syuhada. Dan kini tiada. Adakah kita kenang akan jasanya, yang kini kita kaya karena perjuangannya, yang kini kita berilmu karena pengorbanannya? Kita hanya mampu memanfaatkan kesempatan. Di atas satu penderitaan dan nilai perjuangan, tanpa mengenal suatu arti pengorbanan yang kini pusaranya tiada berbunga, batu nisan tiada bernama. Bambu runcing memberi jutaan makna kejuangan buat kita dan seluruh generasi bangsa, merona jiwa untuk suatu pengabdian. Karena di sana suatu kepuasan yang tak ternilai.
buat bangsa dan juga Ibu Pertiwi dalam satu pengabdian yang suci. Di antara deretan jasa padamu negeri, penuh ikhlas dengan diri mengabdi. Gerilyawan. Mereka adalah serdadu tanpa seragam. Mereka adalah patriot penuh dendam. Mereka adalah relawan tak pernah diam, dengan kobaran semangat tiada padam. Dan mereka menghardik tanpa batas impian. Merekalah gerilyawan bangsa Jegar Sedopan. Merekalah pengawal batas di tanah impian. Merekalah patriot tanpa meminta santunan. Merekalah gerilyawan yang ikhlas berkorban. Tanpa mengharap balas jasa, mereka berjuang, mempertaruhkan jiwa untuk merdeka, berkelana tanpa busana di garis depan. Merekalah patriot sejati, tidak mengerti rekayasa. Merekalah suhada yang miskin tanpa harta. Mereka tak punya jabatan masa merdeka. Mereka kini gugur di hutan belantara, terbujur di pusara tanpa nama dan tanpa bunga Kamboja. Tak dikenal siapa dia. Alangkah naifnya mereka yang dulu sengsara membela tanah pusaka di bumi kita tercinta. Kini seakan tiada harga, tiada pernah menghampiri pusara yang kini sunyi sepi di hutan belantara. Karena mereka punya jasa untuk bangsa. Merekalah gerilyawan harapan tanpa genderang. Merekalah gerilyawan tanpa tanda jasa tersemat di dada. Kini mereka bisu dan kaku tanpa suara untuk bicara. Dan mereka tidak kuasa untuk banyak meminta. Keikhlasan yang diberikan tak akan sia-sia, karena mereka korban di perbatasan, karena mereka gugur dalam harapan untuk generasinya yang lahir di masa depan. Baiklah saudara, telah kita saksikan bersama-sama pembacaan puisi dari tim Sanggar Seni Pusaka Aru Teater Garis Lurus Langkat mengenai Sumpah Pemuda dan Gerakan Pemuda-Pemudi di Indonesia pada tahun 1928. Patutlah agar kita sebagai para pemuda-pemudi Indonesia sekarang ini untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Nah saudara, dari tempat ini kami akhiri laporan kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.